Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang paragraf. Yaitu slide pertama akan dibacakan oleh Ansar. Yang pertama ada hakikat paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Dalam sebuah karangan atau tulisan, paragraf mempunyai fungsi memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik atau tema dengan topik atau tema yang lain karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau ide pokok. Ide pokok tersebut berfungsi sebagai pengendali informasi yang diungkapkan melalui sejumlah kalimat. Slide selanjutnya. Paragraf mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. Bagi penulis, ide pokok itu menjadi pengendali untuk kalimat-kalimat penjelas atau pengembang agar tidak keluar dari pokok pembicaraan. Sementara itu, bagi pembaca, ide pokok itu menjadi penuntun dalam memahami isi karena disitulah informasi yang ingin disampaikan penulis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Gagasan utama dan topik. Dalam pembuatan paragraf, gagasan utama yang dituangkan dalam kalimat topik dapat diletakkan pada bagian awal dan akhir, di tengah, atau dapat pula menyebar ke seluruh bagian paragraf. Untuk membuat paragraf, kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Pengembangan paragraf dilakukan untuk merinci secara cermat gagasan utama yang terkandung dalam kalimat topik. Dalam perincian itu, terangkai sejumlah informasi yang terhimpun menurut kerangka dan tahapan tertentu. Dengan menuliskannya dalam kalimat-kalimat penjelas, informasi itu disampaikan secara logis, dijalin secara beruntun, dan ditautkan secara tertib. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf efektif. Yang pertama, mengandung suatu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Yang kedua, pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Yang ketiga, gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Yang terakhir, kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, Elja. Struktur paragraf. Dalam paragraf, tingkat keeratan hubungan antara kalimat-kalimat pengembang dan kalimat topik berbeda-beda. Ada kalimat-kalimat pengembang yang langsung menjelaskan kalimat topiknya. Namun, ada pula kalimat-kalimat pengembang yang tidak langsung topiknya. Kalimat yang langsung menjelaskan kalimat topiknya disebut kalimat pengembang langsung atau kalimat pengembang mayor. Sedangkan kalimat yang secara tidak langsung menjelaskan kalimat topik disebut kalimat pengembang tak langsung atau kalimat pengembang tak langsung menjelaskan kalimat topik melalui kalimat pengembang. Struktur paragraf ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pengembang tak langsung, yang kedua ada kalimat pengembang langsung, dan yang ketiga ada kalimat topik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada struktur paragraf. Yang pertama kalimat topik atau KT, kalimat pengembang langsung atau KPL. Yang kedua kalimat topik atau KT, strip kalimat pengembang langsung atau KPL, strip kalimat pengembang tak langsung atau KTP. Yang ketiga, kalimat pengembang langsung atau KPL, strip kalimat topik atau KT. Yang keempat, kalimat pengembang tak langsung atau KTP, strip kalimat pengembang langsung atau KPL, strip kalimat topik atau KT. Next. Kemudian ada syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan atau unity. Yang dimaksud kesatuan yakni suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas.
Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. Yang ketiga, kelengkapan, yaitu suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Selanjutnya, next. Kemudian ada fungsi paragraf. Yang pertama itu ada berfungsi untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Yang ketiga, untuk memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, untuk memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Dan terakhir, untuk memudahkan dalam pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Selanjutnya ada unsur paragraf. Yang pertama, topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama yaitu unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Unsur-unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Yang kedua itu ada kalimat utama. Unsur pembangunan paragraf yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat ini adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Hal ini dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Selanjutnya. Unsur paragraf. Yang ketiga, transisi. Supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada dua macam konjungsi yang bisa dipakai, yaitu konjungsi antar kalimat dan konjungsi intrakalimat. Yang pertama, konjungsi intrakalimat, yaitu kata sambung yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimatnya. Contohnya yaitu dan, tetapi, karena, akan, dan lain sebagainya. Yang kedua, konjungsi antar kalimat, yaitu sebuah konjungsi yang berhubungan antara kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf. Contohnya yaitu lagi pula, oleh karena itu, terlebih lagi, namun, disampaikan itu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, unsur paragraf yang keempat, kalimat pendukung. Kalimat pendukung yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan penjelas. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta. Contohnya adalah opini dan lain-lainnya. Yang kelima, penegas. Unsur yang terakhir yaitu penegas. Unsur ini tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan atau saat membaca, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis paragraf berdasarkan isinya. 1. Paragraf narasi. Jenis paragraf yang satu ini menceritakan tentang cerita atau kisah secara kronologis dan juga berurutan. Adapun ciri-cirinya yaitu ada tokoh, latar, alur, dan konflik. Pada paragraf narasi, kalimat utama tidak tersampaikan. Paragraf narasi terbagi lagi menjadi dua jenis yaitu A. Paragraf narasi sugestis yang mengisahkan tentang suatu hasil rekaan,
khayalan atau imajinasi dari pengarang. B. Paragraf narasi ekspositoris yang isinya tentang rangkaian perbuatan yang disampaikan secara informatif. 2. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan, mengajarkan, menerangkan, dan menyampaikan topik kepada pembaca yang bertujuan untuk membagi informasi sehingga bisa bertambah pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya menggunakan bahasa yang informatif, memaparkan definisi atau metode-metode tertentu, menginformasikan hal yang tak dapat dicapai oleh indera, dan juga menjawab pertanyaan 5W+1H. 3. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan paragraf yang berisi opini atau pendapat para penulisnya. Tentu saja pendapat itu harus didasari dengan bukti yang kuat. Hal ini membuat pembaca merasa yakin dengan kebenaran tulisan tersebut. Pendapat dikemukakan secara analogi atau analitik dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Yang keempat ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah tulisan yang berisi tujuan agar pembaca menerima gagasan ataupun ide yang disampaikan oleh penulis. Tulisan juga mengandung sejumlah data dan bukti yang sesuai dengan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Adapun beberapa ciri dari paragraf persuasif adalah penggunaan bahasa yang menarik, terdapat kata-kata yang ajakan seperti ayo dan mari. Selain itu, ada partikel lah pada kata-kata tertentu. Yang kelima, paragraf deskripsi. Jenis paragraf menurut isinya. Yang terakhir adalah paragraf deskripsi. Paragraf ini berisi gambaran suatu objek secara detail, sehingga pembaca juga dapat melihat atau merasakan objek tersebut. Paragraf deskripsi banyak menggunakan kata-kata sifat di dalam tulisannya. Selanjutnya. Jenis paragraf berdasarkan kalimat utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif atau dedukasi merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Contohnya, lahan pertanian di Pulau Jawa semakin menyempit. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin lama semakin bertambah. Populasi penduduk yang bertambah mengakibatkan pembangunan semakin banyak. Pembangunan rumah tinggal maupun tempat usaha menggusur lahan pertanian. Sekarang banyak ditemui sawah-sawah yang bukan ditanami padi, melainkan ditanami dengan tembok-tembok beton rumah. Paragraf di atas termasuk paragraf deduktif, karena kalimat utama terdapat di awal paragraf, yaitu lahan pertanian di Pulau Jawa semakin menyempit. Kedua, paragraf ineratif. Paragraf ineratif merupakan paragraf dengan kalimat utama terletak di tengah-tengah paragraf. Contoh kalimatnya seperti, kekurangan mengonsumsi sayuran hijau bisa menyebabkan tubuh lesu karena kekurangan vitamin. Daya tahan tubuh pun berkurangan karena hal tersebut. Jika demikian, penyakit bisa dengan mudah masuk menyerang tubuh. Kurang mengonsumsi sayuran hijau bisa beresiko negatif bagi tubuh. Serat dalam sayuran hijau dapat memperlancar metabolisme tubuh. Tidak sedikit orang sembelit karena kurang mengonsumsi sayuran hijau. Paragraf di atas termasuk paragraf ineratif karena kalimat utamanya terletak di tengah paragraf, yaitu kurang mengonsumsi sayuran hijau bisa beresiko negatif bagi tubuh. Selanjutnya. Yang ketiga ada paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Contohnya, siswa tidak sering konsentrasi saat belajar di dalam kelas. Kondisi ruangan yang tidak nyaman turut mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Kemampuan guru menyampaikan materi yang kurang profesional pun menyebabkan siswa malas mengikuti pelajarannya. Kurangnya kesadaran belajar mandiri pada siswa turut memperparah tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah ini. Paragraf di atas termasuk paragraf induktif.
karena kalimat utamanya terletak di akhir, yaitu itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ansar. Keempat, ada paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan paragraf yang kalimat utamanya ada dua bagian. Biasanya kalimat utama paragraf dengan jenis ini diletakkan di bagian awal dan akhir paragraf. Sebenarnya dua kalimat utama di dua bagian itu sama, tetapi disajikan dengan kata-kata yang berbeda untuk penekanan inti masalah. Contohnya, siswa mesti rajin membaca buku. Dengan rajin membaca buku, pengetahuan siswa akan semakin banyak informasi yang diserap siswa. Maka dia akan lebih mudah dalam menerima pembelajaran. Dengan banyak membaca, siswa juga kaya kosakata. Jadi, sudah seharusnya sang siswa rajin membaca buku. Paragraf di atas termasuk paragraf campuran karena kalimat utama terletak di awal dan akhir paragraf, yakni siswa mesti rajin membaca buku dan jadi sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku. Selanjutnya, itulah tadi hasil presentasi kami. Saya akan kembalikan ke Hanitalia. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.